And then Ronaldo! What a goal by Cristiano! Assalamualaikum bapak-bapak yang saya hormati, kembali lagi di channel SK21. Jadi pada video kali ini kita akan belajar cara membuat animasi kartun dari video sepak bola asli dengan cara yang sangat simpel dan mudah diikuti. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah mulianya jika bapak-bapak menyempatkan untuk memencet tombol subscribe berwarna merah merona itu. Jika sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke Pak, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Sebelum masuk ke tutorial, kita harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan. Untuk alatnya ada 3 software, yaitu Adobe Premiere Pro, Adobe Animate, dan Adobe Media Encoder. Untuk Media Encoder ini opsional. Lalu bahan yang diperlukan ada 3, yaitu video footage sepak bola, niat, dan kesabaran yang tinggi. Oke, kita masuk langkah-langkah. Pertama, buka Premiere Pro. Buat project baru. Import footage sepak bola. Seleksi bagian yang ingin dianimasikan dengan klik I di keyboard untuk awalan dan klik O untuk akhiran. Kemudian tarik icon video ke timeline. Karena gue mau upload ke Instagram, jadi kita harus ubah ukuran video. Caranya klik tab sequence setting, buat frame size menjadi 1080x1080 dan buat time base-nya menjadi 12 frame per second supaya proses animasi menjadi lebih cepat. Karena semakin banyak time base, maka semakin banyak animasi yang harus digambar. Checklist pada maksimum render quality, lalu klik OK. Setelah itu export video. Klik file, klik export, klik media, ganti output name, lalu klik export. Oke, selanjutnya kita akan menganimasikan video menjadi kartun menggunakan Adobe Animate. Buka Adobe Animate. Di sini gue menggunakan versi tahun 2020. Klik file, lalu klik new untuk membuat project baru. Atur lebar dan tinggi project menjadi 1080x1080. Atur frame rate menjadi 12 dan platform type action script 3.0. Lalu import footage, klik file, klik import video, checklist pada embed H264, klik browse video, kemudian pilih video kalian. Jika sudah, lihat pada tab timeline. Ganti nama layer menjadi footage dan klik icon kunci agar layer aman dari kesalahan edit. Tambahkan layer baru, ganti nama menjadi kaos. Klik pada layer, klik kanan di timeline, kemudian pilih convert to blank keyframe. Di sini kita menjadikan tiap frame saling terpisah, dan tugas kita adalah menggambar di tiap frame tersebut. Kita akan menggambar kaos pemain terlebih dahulu. Klik brush tool, ubah warna dengan color picker pada fill. Pastikan size-nya 1, smoothing 100, dan aktifkan checklist pada zoom size with stack. Kemudian kita gambar garis luar kaos. Zoom dengan Ctrl plus jika kurang jelas. Untuk cek garis lebih jelas, kita bisa menyembunyikan layer footage terlebih dahulu agar warnanya kontras. Di sini kita change background dokumen menjadi warna hijau. Jika garis sudah layak pakai, kita fill garis outer dengan Paint Bucket Tool. Klik pada icon persegi dan pilih Close Large Gaps supaya dapat mentolerir gap pada garis. Gue ganti warnanya jadi putih karena abu-abu terasa terlalu gelap cuy. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama pada tiap frame hingga akhir footage. Intinya buat outer dengan brush tool dan warnai dengan Paint Bucket Tool. Di sini gue menggunakan mode flash karena gue udah terbiasa.
bisa cek terlebih dahulu dengan menyembunyikan layer footage dan mengaktifkan looping. Oke, lumayan lah. Selanjutnya kita akan menganimasikan bagian celana. Pertama, kunci layer kaos, tambahkan layer baru, ganti nama, convert to blank keyframe, aktifkan layer footage, dan lakukan langkah-langkah seperti tadi. Untuk warna, gue ganti menjadi lebih gelap dari warna kaos, supaya antara kaos dan celana tercipta sebuah gradasi yang mengagumkan. Pindahkan posisi layer celana ke bawah layer kaos. Oke, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Lanjut, kita buat layer baru untuk kaos kaki. Warna kaos kakinya kita samakan aja dengan warna kaos biar kelihatan kopelan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, mantap. Selanjutnya kita buat layer baru untuk bagian sepatu. Warna sepatunya kita ambil dari warna asli sepatu, yaitu semi pink. Jika sudah, kita bisa lihat hasilnya. Oke, kemudian kita buat layer baru untuk bagian nomor punggung kaos. Pertama, nonaktifkan layer kaos terlebih dahulu. Untuk warnanya kita ambil dari kaosnya langsung. Oke, udah jadi, kita review dulu sih. Nah, lanjut lagi kita buat layer baru untuk bagian kepala atau wajah. Untuk warnanya kita ambil dari wajah ganteng Mas Ronaldo. Dan kita lihat hasilnya. Oke, kita buat layer baru lagi untuk bagian kaki. Posisikan layer kaki di bawah layer kaos kaki, oke? Warna kakinya kita samakan aja dengan warna kepala Mas Ronaldo. Kemudian kita cek hasilnya. Lanjut lagi, kita akan membuat layer baru untuk bagian rambut. Letakkan layer rambut di atas layer kepala. Untuk warna layer rambut, kita buat menjadi hitam kecoklatan. Oke, kita lihat preview hasilnya. Selanjutnya, buat layer baru untuk bagian leher.
Warna leher kita buat lebih gelap dari warna kepala supaya tercipta gradasi yang mempesona. Oke, lanjut ke bagian tubuh terakhir, yaitu tangan. Untuk warna tangan, kita buat lebih terang sedikit dari warna leher. Oke, selesai untuk animasi tiap bagian tubuhnya. Langsung saja kita ekspor videonya, Pak. Sebelum ekspor, mungkin bisa kita ubah background project terlebih dahulu. Caranya klik kanan pada preview video, klik dokumen dan pilih warna. Di sini, kita pilih warna biru muda yang melambangkan perdamaian. Kemudian ekspor project. Caranya klik tab file, klik export, pilih ekspor video. Matikan checklist ignore text color supaya warna background project tidak hilang. Ganti nama output. Aktifkan checklist all frames. Aktifkan checklist pada start Adobe Media jika kalian punya software media encoder. Kemudian klik export dan belum nih. Dan beginilah hasil videonya, Pak. Nah, sekian video tutorialnya, semoga bermanfaat. Jika ada saran konten, masukan, atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.